Gubernur Sumatera Selatan Haji Hermanderu memberikan apresiasi berupa penghargaan kepada para tenaga kesehatan dan berbagai pihak yang telah berkontribusi berjuang menangani COVID-19 di Sumsel melalui layanan terbaik untuk masyarakat. Terbukti saat ini angka penyebaran COVID-19 di Sumsel terus melandai. Penghargaan juga diberikan untuk tenaga medis yang telah gugur dalam membantu penanganan COVID-19 di Sumsel, yang diserahkan secara simbolis oleh Gubernur Hermanderu pada peringatan Hari Kesehatan Nasional ke-57 tahun 2021 yang dilaksanakan di Dining Hall Jakabaring Sport City Palembang, Rabu 8 Desember 2021. Dalam arahannya, Hermanderu menegaskan sejak awal penanganan COVID-19 di Sumsel dilakukan secara masif. Penerapan protokol kesehatan termasuk testing, tracing, dan treatment gencar dilakukan sehingga perkembangan penanganan wabah tersebut cukup baik. Upaya penanganan COVID-19 di Sumsel ini kita lakukan secara gotong royong. Artinya, ini merupakan keberhasilan bersama, kata Hermanderu. Tak hanya penerapan prokes dan 3T, upaya pemberian vaksin kepada masyarakat juga semakin digalakkan. Hal itu dilakukan untuk mencapai target herd immunity masyarakat. Vaksinasi juga dilakukan secara gotong royong, sehingga target vaksinasi sebesar 50% pada akhir November 2021 ini terlampaui. Upaya ini tentunya harus terus dilakukan, terangnya. Upaya pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dalam menyediakan infrastruktur yang baik dan merata bermuara pada konektivitas antar wilayah sudah menjadi komitmen Gubernur Hermanderu dan Wakil Gubernur Haji Mawardi Yahya. Wujud dari komitmen tersebut, Pemprov Sumsel melalui Dinas PU Bina Marga dan Tata Ruang menggandeng PT Wika Bitumen siap siaga melakukan perbaikan jalan yang rusak ringan melalui program Sumsel Bebas Lubang 2022. Yang secara resmi, program tersebut dilaunching oleh Wakil Gubernur Mawardi Yahya bertempat di Jalan Kolonel Sulaiman Amin, Palembang, Selasa 7 Desember 2021 pagi. Menurut Wagub Mawardi Yahya, Pemprov Sumsel akan terus melakukan upaya penanganan terhadap sejumlah ruas jalan yang mengalami rusak ringan hingga tidak menjadi rusak parah. Perbaikan ini kita khususkan untuk jalan-jalan yang mengalami rusak ringan dan kita tutupi dengan aspal goreng atau CPHMA, jelas Wagub Mawardi Yahya. Wagub juga berharap dengan diperbaikinya jalan-jalan yang rusak ringan tersebut, pemerintah kota dan kabupaten menjadikannya sebagai acuan sehingga dapat direalisasikan hingga ke daerah-daerah. Tak hanya itu, dirinya juga meminta Dinas PU Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Selatan untuk mensosialisasikan kepada Dinas PU dan Tata Ruang yang ada di kabupaten kota untuk menggunakan aspal goreng dan CPHMA dalam kegiatan perbaikan jalan di daerah. Kasus pelecehan seksual yang diduga dilakukan oknum dosen Universitas Sriwijaya atau Unsri terhadap mahasiswinya menjadi perhatian serius Gubernur Sumatera Selatan Haji Hermanderu. Gubernur langsung menginstruksikan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak atau P3A Provinsi Sumatera Selatan terus melakukan pendampingan bagi korban. Gubernur melalui PLT Kepala Dinas P3A Sumsel, Heni Yulianti menyebut pendampingan terhadap korban akan dilakukan hingga kasus tersebut rampung. DP3A Sumsel akan terus mendampingi mahasiswi Unsri yang mengalami kasus ini. Pendampingan akan dilakukan hingga kasus selesai, terutama bagi pendampingan psikologis korban, memastikan proses hukum ini berjalan, dan kami harus memastikan proses pendidikan mereka juga tidak terganggu akibat ancaman yang dikhawatirkan akan datang nantinya, kata Heni Senin 6 Desember 2021. Tidak hanya itu, Pemprov Sumsel pun mengambil langkah konkret dengan segera mengirimkan surat kepada Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi atau Mendikbudristek Republik Indonesia, Nadiem Makarim dan pejabat Unsri.
Kami juga akan menindaklanjuti bersurat dengan Kementerian Pendidikan dan pihak rektorat sebagai jaminan untuk proses pendidikan korban, terlebih bagi mahasiswi yang saat ini sedang mengenyam skripsi. Jangan sampai terkendala, tegasnya. Heni kemudian berharap nantinya pihak dekanat dan juga rektorat bisa bekerja sama memberi jalan keluar agar kasus ini segera selesai dengan tidak mengintervensi dan mengintimidasi korban. Tentunya kasus ini menjadi berita yang sangat buruk sekali. Kami berharap agar nantinya kasus seperti ini menjadi pintu pembuka bagi korban lainnya untuk speak up, serta kampus juga mau membantu memberi ketegasan sanksi kepada pelaku-pelaku ini, harapnya. Hingga saat ini, sambung dia, pihak kepolisian masih melakukan pemeriksaan terhadap korban. Gubernur Haji Herman Deru semakin optimis Provinsi Sumatera Selatan mencapai herd immunity awal tahun depan. Pernyataan itu diungkapkan Gubernur usai meninjau vaksin massal. Liam Puri Center dan Foundation bekerja sama dengan Liga Mahasiswa Nasdem di Gedung Kesenian Batu Raja, Kabupaten Ogan Komering Ulu, Senin 6 Desember 2021. Menurut Herman Deru, optimisme itu muncul setelah ia melihat capaian vaksinasi di beberapa kabupaten. Salah satunya Kabupaten Oku yang telah mencapai 61% di awal Desember 2021. Jika capaian ini terus didorong semua stakeholder terkait, Bapak Infrastruktur ini semakin yakin target herd immunity atau kekebalan komunal di Sumsel tahun 2022 segera tercapai. Capaian vaksinasi di Oku sangat baik, sudah 61%. Kalau ini bisa naik lagi sampai 70%, lebih baik. Maka Oku dan Sumsel bisa herd immunity tahun 2022. Pemerintah tidak bekerja sendiri, maka vaksinasi seperti yang dilakukan Liam Puri Center dan Liga Mahasiswa ini harus diikuti organisasi dan komunitas lain juga, jelas Herman Deru. Menurut Herman Deru, komunitas mahasiswa dan organisasi, anggota dewan juga para ibu-ibu bisa melakukan gerakan vaksinasi ini dan Pemprov Sumsel melalui Dinas Kesehatan siap memberikan dukungan. Hal ini tak lain untuk mendukung pemerataan vaksinasi di Sumsel. Alhamdulillah saat ini perkembangan kasus COVID di Sumsel terus melandai dan banyak pelonggaran yang dirasakan masyarakat. Tapi ini jangan membuat lalai dan mengabaikan prokes. Kalau ini dilanggar, kita sendiri yang akan terkendala. Sulit beraktivitas, sulit jualan, bahkan tak bisa belajar tatap muka, jelasnya. Selain bekerja sama antara semua stakeholder, menurut Herman Deru, herd immunity bisa dicapai dengan masif melalui vaksinasi. Caranya dengan melakukan jemput bola ke target sasaran yang akan divaksin.